kalau kita itu pengen deket sama Tuhan, itu ada aja tantangannya, tapi kelihatannya itu tantangan kesulitan buat kita, ya. Tapi sebenarnya dari sisi Tuhan itu adalah jalan Tuhan untuk memurnikan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh kalau saya tambah dekat sama Tuhan itu kok rasanya ada aja masalah. Ada orang yang tiba-tiba marahin saya, ada orang yang tiba-tiba itu kok memfitnah, membuat saya marah, jengkel, atau utang gak bayar misalnya ya, atau ditipu misalnya gitu. Ada aja kadang-kadang kok gini. Padahal sebenarnya itu adalah cara untuk kita bisa dimurnikan. Bisa jadi mungkin nih ya, mungkin selama ini kita juga hanya ngitung untung tapi lupa memberi misalnya. Lupa perpuluhan misalnya, bisa jadi gitu ya. Sampai mungkin kita diingetin, ayo kalau kamu mau ikut Tuhan, jangan lupa berbagi. Karena kemurahan hati itu sangat penting untuk kita juga tumbuh dalam kasih ya. Nah, jadi banyak hal dalam diri kita yang selama ini kita nggak sadar kalau itu nggak baik. Nah, itu kadang-kadang untuk kita sadar, itu perlu ada peristiwa-peristiwa. Sampai akhirnya membuat kita merasa, duh kok saya terganggu ya kenyamanannya. Selama ini kok enak-enak aja, tetapi kok kalau mau ikut Tuhan kok jadi ada masalah. Nah, itu biasanya jalan-jalan untuk memurnikan kita. Jangan takut, karena sebenarnya yang dilepaskan itu, yang dimurnikan itu adalah dosa atau kekurangan atau cacat celah yang memang harus dihilangkan supaya kita itu lebih murni mengikuti Tuhan. Ya. Baik. Apa aja yang dimurnikan ketika kita mau mengikuti Tuhan? Nah, Yohanes Salib mengatakan itu semacam malam gelap indrawi. Karena apa? Ya kayaknya kita kehilangan kenikmatan, kayaknya hal-hal yang kita suka itu harus berkurang. Nah, itu akhirnya disebut malam gelap indrawi, ya. Kita akan dimurnikan dari kesombongan, serakah, cabul, marah, rakus, iri hati, ya. Nah, sekarang kita lihat nih satu persatu kesombongan. Kalau kita mau ikut Tuhan, pertama-tama biasanya Tuhan itu memberikan kita hiburan, ya. Ada yang pernah mungkin ikut retret atau mengalami sentuhan Tuhan di dalam doa. Pada waktu itu, biasanya kita itu berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Karena hati kita udah disentuh dengan cinta Tuhan. Dan itu membuat kita itu kadang-kadang rela untuk meninggalkan kebiasaan lama. Dulunya itu sukanya apa? Nonton misalnya ya, Netflix dan lain sebagainya lah. Menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam. Tapi setelah mendapatkan kasih Tuhan, cinta Tuhan, waktu doa, waktu ikut retret, ya, tiba-tiba dia tuh rajin baca kitab suci. Dia bisa menanggalkan kebiasaan lama yang dulunya harus nonton, harus baca novel berseri, atau main gadget itu sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam sehari. Sekarang itu bisa baca firman Tuhan. Mau berdoa 1 jam, ya. Gadgetnya tinggal 5 jam. Nonton sinetronnya tinggal 2 jam dari yang tadinya 4 jam. Jadi kemudian diganti dengan kegiatan-kegiatan rohani. Nah, ada kobaran, ada cinta yang berkobar-kobar dalam diri orang-orang yang baru mulai. Itu bagus nggak? Bagus dong, ya. Karena selama ini nggak seimbang kan? Hidupnya terlalu lama dengan gadget, terlalu lama nonton film, shopping. Sekarang sih nggak bisa ya shopping. Tapi sekarang doanya bertambah. Nah, bagus. Tapi yang nggak bagusnya apa? Tiba-tiba dia tuh merasa dirinya agak suci, ya, dan orang lain itu kurang bagus, kurang baik. Kemudian dia juga kadang-kadang mulai berpikir, kenapa sih suamiku ini nggak bisa doa seperti aku? Kenapa sih temanku ini nggak bisa baca firman Tuhan sebanyak aku? Ya, mulai nyalain orang. Kemudian merasa dirinya itu suci, bangga, karena lebih baik daripada orang lain. Nah, setan itu pinter. Kalau dia bisa melihat
oh ada orang yang baru mulai itu berkobar-kobar semangatnya, sudah merasa dirinya baik ya, dan merasa orang lain itu nggak suci. Nah, setan itu bisa semakin menghembuskan lagi, memompakan lagi tuh semangat yang tidak murni. Ayo tuh kamu ikut nih kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan ini, semua diikutin misalnya ya. Sehingga dia makin merasa, aku ini makin hebat ya. Ikut 10 kegiatan rohani. Dan aku sudah mulai melakukan banyak pelayanan. Dan merasa dirinya tuh makin baik. Sehingga apa? Nggak mau ditegur. Terus menganggap dirinya hebat sehingga dia pengen dihormati, dihargai, diakui bahwa dia memang orang yang rajin berdevosi, rajin berdoa. Nah, seringkali juga mau dilihat bahwa dia itu suka berdoa, rajin berdoa. Dia puas kalau dipuji, ya, dilihat orang, dan tidak mau mengakui kekurangan. Ya, tadi itu nggak mau ditegur, berarti kan nggak mau mengakui kekurangan, ya. Kemudian tidak suka muji orang lain, sukanya hanya dipuji. Nah, kesombongan ini umum. Hampir semua orang yang baru mulai ikut Tuhan, mengalami hidupnya itu diubah oleh Tuhan, itu mengalami kesombongan seperti ini dengan kadar yang beda-beda. Ada yang tersembunyi, ada yang kelihatan langsung, ada yang sedikit tipis, ada yang tebel banget, beda-beda ya. Tapi hampir tidak ada pemula yang tidak jatuh dalam kesombongan. Tapi nggak apa-apa ya, maju terus, nanti kan kita dimurnikan. Nah, tapi kalau orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Dia itu mau melakukan kebaikan-kebaikan itu, dan semakin banyak dia melakukan pelayanan, dia tuh semakin sadar bahwa dirinya itu nggak punya apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang nolong aku, nggak mungkin nih aku bisa tadi doanya menyentuh hati orang. Kalau bukan rahmat Tuhan, nggak mungkin nih tadi waktu aku bawa renungan, contohnya kok pas dengan orang yang mendengarkan. Jadi dia semakin sadar bahwa semua yang dia lakukan itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dia nggak mau dipuji karena dia sadar itu bukan karena kemampuan atau kehebatan dia. Dia juga tidak mau memamerkan perbuatan-perbuatannya karena dia sadar dirinya itu adalah orang yang lemah sebenarnya, banyak dosanya juga. Jadi nggak merasa diri suci. Ya, bedanya dengan orang sombong merasa dirinya suci. Nah, orang-orang yang rendah hati ini berkenan pada Tuhan. Ingat, hukum air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Ya, nggak ada air mengalir ke tempat yang tinggi. Sama berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu juga mengalir ke dalam hati orang-orang yang rendah hati. Itu yang pertama, kesombongan. Ya, jadi kita sebagai pemula perlu sungguh-sungguh sadar. Kalau kita merasa diri kita itu sudah mulai mengkritik orang lain, dia itu kok doanya gitu sih, kok dia malas banget sih, nggak serajin aku. Mungkin kita nggak ngomong, tapi dalam hati. Hati-hati, itu pun sudah kesombongan ya. Jadi kalau kita sudah mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, itu kita anggap lebih rendah, lebih malas, jelek kualitasnya, itu berarti kita udah sombong ya. Walaupun kita senior, kita bisa jatuh loh, masih dalam kesombongan ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita udah baik, supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan. Kita maju, puji Tuhan, tapi kita tidak selalu kebal terhadap kesalahan. Jadi bisa saja kita jatuh dalam kesalahan, dan orang lain yang mungkin lebih muda dari kita bisa saja menegur kita. Kalau kita mau terima, berarti kita maju di dalam kerendahan hati, kita dimurnikan dari kesombongan.